Oke, assalamualaikum. Gimana kabarnya Pisces? Baik-baik aja kan? Ini ada yang udah menangis ya, ingat sama seseorang. Mungkin ada yang udah putus, udah jauh. Uh, ada yang masih bertahan, masih ingin memperjuangkan. Energi ingin datang kepada seseorang ataupun ada seseorang yang ingin datang sama kamu ya. Ada yang sudah habis air matanya mungkin ya di sini Pisces. Tapi banyak perubahan di sini, banyak perubahan yang cukup baik ya. Dari sedih menuju bahagia. Oke. Ini ada sesuatu tentang ketenangan jiwa di sini ya. Ketenangan, kedamaian, mencari sebuah jawaban yang mungkin sudah kalian dapatkan di sini ya. Ada seseorang di sini yang the King of Pentacles ya. Kalian itu orang yang beruntung, orang yang mempunyai kekuatan di sini karena the King atau the Queen ya. Kalian itu cukup mempunyai pengaruh di lingkungan masing-masing ataupun di satu komunitas ataupun satu perusahaan di dalam dunia sosialmu gitu ya. Ada yang membuat kalian tuh merasa tercengang-cengang, kaget dengan sesuatu hal yang mungkin kalian belum siap kayak gitu ya. Tapi pada dasarnya kalian adalah orang yang ceria, orang yang cepat move on ya dari satu masalah. Jadi ada sih sebuah kemarahan juga, ada rasa marah di sini, ada rasa kesal ya, kecewa campur aduk ya, sehingga ada sosok seorang raja yang kaget ataupun ratu yang dalam suasana yang tegang gitu. Kalian gak usah tegang ya, kalian adalah orang yang punya keberuntungan. Oke. Oke. Ini ada 2 orang di sini karena aku bersin ya. Bersin 2 kali. Nah, bersin adalah kenikmatan ilahiyah. Karena bersin itu berapa detik gitu ya, jiwa kita itu sebetulnya badan kita tuh mati. Dalam kondisi mati. Jadi Tuhan menginginkan kalian untuk istirahat. Jangan terlalu fokus, terlalu menggebu-gebu terhadap sesuatu yang mungkin belum saatnya. Kayak gitu ya. Oke. Di sini kalian adalah orang yang ceria. Orang yang punya keberuntungan, the Ace of Pentacles, orang yang mudah mendapatkan rezeki, mudah mendapatkan sesuatu hal yang diinginkan, karena kalian juga sedikit lumayan cukup famous ya, terkenal di lingkungan kalian gitu. Kalian akan ada perubahan, akan ada banyak rezeki yang datang juga. Terus ada 2 orang juga ya. Aku tadi bersin 2 kali ya. Ada 2 bersin di sini, yang satu bersinnya gede, yang satunya kecil. Ada yang suka sama kamu 2 orang, yang badannya gede dan badannya kecil. Nah, terus ada yang cintanya besar dan kecil. Jadi ada yang cinta banget sama kamu, ada yang biasa aja kayak gitu ya. Energi dari alam ini. Oke. Terus ada satu hal di sini, kalian gak mau salah memilih, salah menentukan. Jangan sampai nanti kalian itu ceroboh ya. Jangan sampai terulang lagi hal-hal yang udah-udah gitu. Bagaimana caranya supaya enggak terjadi lagi? Berarti kalian belajar dari perjalanan kalian yang sebelumnya. Nah, di sini juga kalian harus bisa menghilangkan rasa dendam, rasa benci ya. Ataupun ada orang yang misalnya benci sama kalian, kalian nggak usah digubris lah, nggak usah diambil hati kayak gitu ya. Ada di sini seseorang yang mencintai kamu ya, yang sama-sama sejajar ya. King of Pentacles dan the Queen of Pentacles gitu. Jadi kalian itu sama-sama mungkin sama-sama mengharapkan kehadiranmu, sama-sama sayang, sama-sama mencintai, sama-sama care.
ya. Jadi ini ada seseorang yang mungkin apa yang sedang kalian rasakan juga dia sedang merasakan hal yang sama gitu ya. Misalnya dia lagi kangen nih sama kamu, dia juga merasakan hal yang sama, kamu juga sama, ya kan? Queen Pentacles, King Pentacles gitu. Tapi seseorang itu sangat menghargaimu, sangat menghormatimu karena posisinya adalah si the Queen-nya itu di bawah dan the King-nya di atas. Jadi seseorang di luar sana itu tahu posisinya, tahu kalau dia adalah seorang wanita. Misalnya kalian seorang laki-laki di sini yang posisinya itu di atasnya dia gitu. Sehebat apapun pasanganmu ini gitu ya, si perempuan ini, dia adalah orang yang tahu posisinya bahwa kamu adalah pemimpinnya di sini ya. Jadi ya kalau yang nonton di sini adalah perempuan, kalian itu bisa menempatkan posisimu di dalam hubunganmu gitu. Jadi si cowokmu ini tahu gitu kalau kamu itu bisa menyeimbangkan. Dia merasa bahagia sama kamu di sini karena apa? Kamu dihormati, kamu diberikan kebahagiaan dengan penuh kelembutan kayak gitu. Jadi di sini ada satu pasangan yang si ceweknya ini benar-benar setia banget dan si cowoknya juga setia banget, dan si ceweknya ini memposisikan dirinya itu di bawah karena si ceweknya ini ngerti banget apa yang harus dilakukan. Jadi dia bisa menjadi seseorang yang mendampingimu itu suka dan duka gitu. Dengan segala kerendahan hatinya dia tahu posisinya dia adalah sebagai seorang wanita, kamu sebagai seorang laki-laki. Sesalahnya apapun juga, sekurang-kurangnya apapun juga dia bisa menerimamu apa adanya di sini. Kayak gitu energinya ya. Nah, terus di sini juga ada yang sudah berpisah ya, sudah berpisah atau bercerai dengan pasangannya, tapi mungkin ada harapan ataupun ada keinginan yang dilakukan oleh si maskulinnya ini gitu ya, ataupun si feminimnya itu ada keinginan untuk memohon kembali, ada yang minta bisa rujuk lagi, ada kemungkinan di sini ya. Tapi sepertinya di sini ada perubahan besar, ada perubahan besar. Seseorang di sini, kalian ataupun orang yang terkoneksi dengan kalian saat ini, dia itu lagi murung, lagi sedih gitu, lagi bener-bener nggak mau diganggu, atau kalian lagi pengen sendiri ya. Karena mungkin di sini kalian udah mendapatkan cinta dari seseorang dan kalian tuh banyak yang suka tapi kamunya nggak mau gitu. Kamunya udah pengen sama seseorang yang mungkin sudah ngerasa jadi sejiwa, sehati gitu sama kamu di sini ya. Ataupun bisa vice versa juga, seseorang di luar sana tuh nggak mau kalau nggak sama kalian, cuman pengen sama kamu di sini, cuman pengen bahagia sama kamu gitu. Entah kalian ataupun orang yang terkoneksi sama kalian itu dia udah bikin kesalahan mungkin ya, jadi masih memperbaiki keadaan, masih dianya juga mungkin nggak mau, sama-sama nggak mau salah memilih ya, nggak mau sampai ada kejadian yang udah karena udah ngerasa semuanya hampa gitu, perjuangan itu jangan sampai sia-sia di sini ya. Oke, ada seseorang di sini yang banyak yang tiba-tiba ingat sama kamu, pengen ketemuan sama kamu gitu. Mungkin mereka itu baru kepikiran mungkin kamu adalah orang yang terbaik selama ini, orang yang benar-benar bikin dia itu jiwanya terisi. Oke, di sini juga ada seseorang yang ingin mempertahankan kebersamaannya dengan kamu, ataupun sebaliknya kamu ingin mempertahankan sesuatu hal yang mungkin merasa bahwa kamu itu pantas itu untuk mendapatkannya, atau seseorang luar sana merasa pantas jika bisa bersama dengan kamu kayak gitu ya. Oke, tapi seseorang di sana masih sendiri ya, dia belum ada gantinya sama seperti kamu. Dan di sini juga ada kesetiaan, dia masih setia, dia masih di energinya kamu, dia masih bertahan dengan kamu di sini ya. Karena apa ya, mungkin ada kesalahpahaman di sini intinya yang belum selesai ya. Si feminim ataupun yang maskulin juga sama-sama sedang merasakan kerinduan gitu ya, merasakan kebahagiaan yang dulu pernah bersama itu seperti apa, masih ada kenangan-kenangan yang membuat kalian itu belum bisa melupakan satu sama lainnya. Di sini ada yang lagi sedih, menangis ya, ada yang mungkin di sini kehilangan seseorang yang dia cintai, yang membuat entah kamu ataupun
dia di luar sana itu merasa bahagia banget ketika sama kamu, karena kamu adalah the star ya, kamu punya karisma, berkarismatik, punya wibawa, orang yang bisa diandalkan, orang yang mampu bersinar dalam kesedihan apapun, selalu menjadi orang yang bisa jadi bagian terpentingnya seseorang di luar sana. Ataupun sebaliknya, kamu udah ngerasa memiliki seseorang yang membuat hati kamu itu kembali bersinar dan kamu merasa masih memilikinya. Kamu dalam suasana sedih ya, tapi tetap berusaha yang terbaik untuk segalanya. Kayak gitu, sama-sama di dalam hatinya itu dia itu menginginkanmu, dalam hatinya itu dia itu merindukanmu, karena kamu adalah bintang di hatinya. Kayak gitu, yang namanya bintang berarti kalian adalah orang yang sangat mempunyai pengaruh yang besar terhadap hidupnya. Kayak gitu. Nah sekarang kita baca untuk inisial namanya ya. Kita baca inisial nama. Ada huruf A, D, M, I, E, I, P, V, Y, O, F, U, S. Oke. Ada banyak rezeki ya, ada banyak rezeki yang nanti hadir ke dalam dirimu gitu, ke dalam kehidupanmu. Terus juga di sini ada orang yang menjauh dari kamu, tapi sebetulnya dia nggak ngejauh selamanya. Dia masih menerimamu di sini dalam hatinya ya. Nah terus di sini juga ada bulan Mei, ada seseorang di sini yang mencintaimu, itu lahirnya bulan Mei itu ya. Dia memimpikanmu, dia juga merasakan rasa yang kuat ya sama kamu, cintanya sangat kuat sama kamu gitu. Dia ingin bersama sama kamu, dia ingin jalan sama kamu, dia mungkin ingin makan-makan sama kamu. Hanya ada dia, karena V of Us gitu. Hanya ada kalian berdua di dalam hidupnya gitu. Hanya kamu yang di sini bisa membahagiakan dia, dan kamu sudah menjadi bagian yang terpenting dalam hidupnya kayak gitu. Karena ada Us ya, ada kita di sini. Ada perjalanan tentang bagaimana caranya supaya bisa mempertahankan suatu hubungan. Dia masih ingin bertahan dengan kamu, dia masih ingin bersama dengan kamu di sini ya. Terus juga dia masih suka bermimpi. Mungkin dia mimpiin kamu dalam tidurnya kayak gitu ya. Terus juga dia ada proteksi, dia mau memproteksi kamu, melindungi kamu dari apapun, dari mara bahaya, dari segala macam ya, dari ancaman, dari orang-orang yang menyakiti kamu. Di sini dia adalah seseorang yang punya jiwa seorang kesatria di sini. Ataupun kalau misalnya ini energinya feminim, dia adalah orang yang bisa menjadi kebanggaan buat kamu. Dia ingin menjadi seseorang yang bisa kamu andalkan, bisa melindungi kamu gitu ya, bisa mencintai kamu, menyayangi kamu dengan setulus hati gitu ya. Terus dia bilangnya terimalah aku gitulah. Terimalah aku apa adanya. Tanpa ada sesuatu yang ditutup-tutupi, tanpa ada sesuatu yang di sini dia mau kamu itu menghilangkan gengsinya kayak gitu. Ataupun kamu juga ingin orang itu tuh hilangin lah gengsinya. Kalau satu hubungan itu kamu dengan dia, tidak membawa lingkungan luar siapapun itu, misalnya kalau memang kalian suka sama seseorang itu, kalian jangan sampai melihat apapun, karena cinta itu tidak memandang apapun ya, tidak melihat, pokoknya cinta itu tidak memandang sesuatu apapun, agama, budaya dan segala macam ya, tidak dari apapun gitu. Karena yang berhubungan, yang kalian waktu kalian bersama itu kan berdua kan, nggak sama komunitas, nggak sama lingkungan sekitar. Kadang juga ada ya di sini yang personal reading atau yang konsul gitu sama aku itu, dia mencintai seseorang itu, tapi karena dia adalah figurnya adalah seorang pemimpin yang harus sembunyi-sembunyi mencintai seseorang biar nggak kelihatan publik, akhirnya terpisah, akhirnya berpisah, akhirnya jadi putus dan nggak ada komunikasi gitu ya.
kemarin-kemarin baru mulai ada pembicaraan. Ya seperti itulah. Jadi jangan membawa figur, jangan membawa profil, jangan membawa apapun atribut segala macam, karena cinta itu tidak memandang itu. Cinta tidak pernah melihat itu. Dan profil, atribut semua, jabatan segala macam gitu ya, gak ada artinya tanpa perasaan cinta ya dan kasih sayang yang tulus. Kalian misalnya banyak banget yang suka sama kalian, mereka hanya keluar masuk silih berganti. Yang tetap ada di dalam kehidupanmu, yang bertahan pada segala situasi, kan bukan kelompokmu, bukan karyawanmu di sini, bukan apa, mereka kan juga di situ ada kebutuhan penting sama kamu, ada kebutuhan lain ya kan. Sebagai seorang pemimpin misalnya, kalian punya anak buah banyak ibarat katanya ya, tapi yang ada di saat kalian benar-benar menjadi diri kalian sendiri adalah dirimu, pasanganmu, dan keluargamu. Yakin kita harus bisa bersikap dengan ada kesadaran ya di sini. Kita itu sebetulnya berhubungan, berkomunikasi itu, kita berkomunikasi sama siapa? Kita harus membedakan karakteristik kita, membawa diri kita pada saat kita menjadi seorang pemimpin ataupun kita sebagai seorang di sini yang mempunyai profesi gitu ya. Kita bisa menempatkan diri kita dengan siapa kita berdealing, dengan siapa kita berbicara. Kita berbicara dengan relasi. Kita menjadi seseorang yang mempunyai profesi dalam relasi tersebut, menjadi seseorang yang pada tempatnya gitu. Kalian misalnya ngobrol sama istrimu, sama suamimu, atau yang di sini yang wanita karir gitu, profesimu itu nggak dibawa. Makanya kebanyakan konflik dalam rumah tangga ya, dari kasus-kasus yang saya pelajari gitu, mereka membawa figur mereka di dalam rumah tangganya atau di dalam hubungannya gitu. Jadi dia nggak jadi dirinya sendiri, nggak fleksibel. Akhirnya anak-anaknya juga memandang bapaknya kayak, aduh bapak aku pulang takut gitu ya, karena misalnya bapaknya seorang tentara atau seorang polisi gitu ya. Aduh jadi gimana ya, anaknya tuh kurang bisa bersinergi kayak gitu, karena mungkin ada yang dibawa, profesimu nggak dibuka waktu kamu masuk ke rumahmu gitu. Pada saat sahabat-sahabat semua ini yang mempunyai keluarga, yang figur pemimpin gitu, entah itu wanita karir ataupun maskulinnya sebagai seorang kepala keluarga yang punya kepemimpinan di luar, itu lupa dengan apa yang seharusnya kalian lakukan selama ini. Jadilah seorang kepala keluarga pada saat kalian bersama dengan anak istrimu. Nah, terus juga sebagai seorang ibu rumah tangga, ketika kalian menjadi seorang misalnya pemimpin di dalam perusahaan di luar rumahmu, itu profesimu, jadilah jadi seorang pemimpin dalam profesimu ketika kalian lagi ada di luar ya, di tempat kalian bekerja. Tapi ketika di rumah, kalianlah tetap menjadi seorang ibu rumah tangga. Walaupun misalnya di rumah banyak asistennya gitu. Jadi si anak itu bisa merasakan kehadiran orang tuanya. Ataupun yang sudah misalnya di sini sudah berpisah, kalian mempunyai pasangan di sini, kalian tetap menjadi seseorang yang apa adanya tanpa ada figur. Karena ketika kita membawa figur kita, profesi kita gitu, ketika kita bersama dengan pasangan beda lagi ceritanya gitu ya. Oke, cukup sekian ya yang bisa saya sampaikan, Pisces. Semoga bermanfaat ya. Maafkan jika ada kata-kata yang kurang berkenan dan kurang bisa dipahami ya. Semoga apapun yang kalian inginkan terwujud, cita-citamu ingin bersama dengan siapapun yang kalian sayang di sini bisa dipermudah jalannya ya, dan alam semesta membukakan jalannya dan kalian bisa bersama dalam suka dan duka. Oke, makasih udah nonton videonya Pisces. Sampai ketemu lagi untuk pembacaan zodiak tarot Pisces selanjutnya. Dadah.